Bagian kedua, konsep Revit, sistem family. Sistem family adalah sebuah sistem permodelan dengan sistem yang sudah baku, tidak dapat dirubah. Tidak seperti loadable family. Sistem family ini bekerja dalam project, tidak seperti loadable family yang bekerja di file terpisah. Sehingga proses pembuatan dan pengeditan dilakukan di file project. Sistem family dan loadable family ini berbeda, sehingga kita harus bisa membedakannya. Tetapi apabila kita lihat fungsi-fungsi perintah dalam project, maka yang benar-benar sistem family hanyalah beberapa contoh, wall, roof, ceiling, dan lain-lainnya. Sedangkan door, window, komponen kolom, beam itu adalah loadable family. Beberapa sifat sistem family apabila dibandingkan dengan loadable family. Yang pertama adalah untuk model. Model ini sudah baku dan standar. Untuk contoh yang pertama, kita menggunakan wall. Kita masuk ke tab arsitektur dan pilih wall. Pada saat masuk ke wall, di sini sudah terdapat berbagai macam jenis wall. Kita tinggal pilih, tetapi jangan khawatir, ini masih bisa kita edit dan kita tambah atau kita kurangi. Ini adalah bawaan. Lalu kita bisa pilih satu tembok dan proses mulai pembuatan sudah dimulai. Dalam loadable family, parameter ini bisa sangat banyak dan sangat custom. Tetapi dalam sistem family, parameter ini sudah terstandar sekali. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, tetapi bisa ditambah. Sebelum sampai ke sana, kita harus bisa membedakan antara family dan type, dan jenis parameter, yaitu instance parameter dan type parameter, atau jenis. Contoh, jika kita membuat wall, di sini terdapat berbagai macam jenis tembok. Ini adalah jenis standar bawaan, dan ini adalah type. Jadi jenis tembok dengan type itu bisa kita edit. Dan apabila kita edit type, dan kita di situ ada family, di sini adalah seluruh jenis yang ada. Tapi jangan khawatir, ini bisa ganti namanya, bisa kita rubah isinya, maunya membuat, kasarnya kita membuat type atau jenis tembok baru. Di sini contoh kita mencari tahu tebal tembok itu adalah di structure. Nah, apabila kita ingin membuat jenis baru, kita bisa duplicate dari yang ada sebagai base. Kita tinggal duplicate dan kita masukkan misalkan generic 500. Ini kita ingin membuat wall 500, tetapi strukturnya masih yang sebelumnya. Oleh sebab itu kita edit dan kita ganti strukturnya jadi 500. Sehingga tembok yang dibuat adalah tebalnya 500. Maka type-nya sudah ada yang baru. Setelah itu kita prosesnya sama, tinggal wall structure, pilih wall 500 yang tadi baru saja kita buat, dan bisa kita langsung kita gunakan, kita gambar, kita model. Walaupun sebuah model itu sudah memiliki jenis tertentu, jenisnya masih bisa kita rubah. Kita klik bendanya dan kita gantilah dia punya type atau jenisnya. Instance parameter. Contoh sekarang kita akan membuat 3 tembok dengan type yang sama. Apabila kita pilih satu tembok, di situ terdapat parameter di luar type. Dan parameter ini bisa kita rubah-rubah dan hanya berlaku untuk masing-masing benda. Beda dengan sebelumnya yang type. Walaupun masing-masing benda ini memiliki perbedaan parameter, dalam hal ini adalah instance-nya, dan kita ganti type-nya, dua di antara wall tersebut, parameter instance-nya tetap sama, tidak berubah walaupun type-nya diganti. Jika loadable family itu bisa dengan mudah dipindahkan antar project, beda dengan sistem family. Karena di dalam sistem family, pengeditan dilakukan di dalam project, sedangkan loadable family dilakukan di luar project, dan type dengan mudah dipindahkan antar file. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan memindahkan sistem family ini dari satu project ke project yang lain. Untuk mencobanya, kita mesti membuat file project baru. Dan untuk memindahkannya adalah paling mudah adalah copy paste. Kita bisa masuk ke project yang sebelumnya. Misalkan kita ada project ini, wall 500, kita Ctrl C, Ctrl V ke project yang baru. Maka otomatis sistem family yang terdapat di project sebelumnya sudah pindah ke project yang sudah kita tuju. Cara lainnya adalah menggunakan transfer project setting. Caranya masuk ke manage. Habis itu kita bisa pilih transfer project setting. Dalam hal ini kita pilih wall type.
Sehingga setelah itu seluruh world type yang ada dalam project akan di-copy ke project yang kita tuju. Kemampuan sistem family lainnya adalah memiliki sistem family yang bersifat annotation atau memberikan keterangan. Sama seperti loadable family yang juga memiliki annotation, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Salah satu fungsi itu adalah memberikan sebuah keterangan dalam sebuah gambar. Itu kita masuk ke fungsi annotate dan pilih dimension. Dimension ini adalah sistem family dengan sistem yang baku. Pertama kita masuk ke floor plans, habis itu kita bisa pilih untuk yang line dan kita bisa membuat dimension. Dimensi ini kalau kita klik di bendanya itu adalah suatu sistem yang baku dengan berbagai macam parameter yang bisa kita tentukan lagi. Apakah sistem family memiliki hosted? Yes. Sistem family memiliki hosted untuk beberapa jenis sistem family. Contoh, floor. Di sini adalah suatu sistem family dan sistem family memiliki floor edge. Jadi dia memberikan tepian. Ini adalah hosted, jadi dia menempel terhadap lantai. Tanpa lantai dia tidak bisa nempel ke benda lainnya. Contoh lainnya adalah atap. Atap itu memiliki fascia dan kita bisa klik tepiannya. Hampir sama seperti floor edge. Demikian juga dengan roof, adanya gutter. Ini bisa memberikan bentuk gutter untuk tepian dari roof atau atap. Sifat lainnya adalah dari sistem family ini adalah nested. Kalau dalam loadable family, nested adalah loadable dalam loadable, tetapi dalam sistem family ini adalah loadable di dalam sistem family, bukan sistem family di dalam sistem family. Di sini contoh ada suatu sistem family yang namanya adalah floor slab edge, yaitu memberikan tepian berdasarkan penampang tertentu. Di sini contoh ini adalah default cara bentuk. Jadi dia tuh memberikan bentuk tambahan di tepian sebuah floor. Dan bentuk tepian ini akan ditentukan oleh sebuah loadable family yang namanya profile. Jadi untuk membuat floor edge yang baru, kita harus membuat profile baru dulu. Caranya kita pilih file, new, ambil family, dan kita pilih profile. Dan profile ini dapat kita gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setelah profile ini jadi, profile ini akan kita masukkan ke dalam sistem family. Sehingga disebut dengan nested. Artinya, dalam suatu sistem family terdapat loadable family. Dan loadable ini dapat diedit kembali apabila diperlukan. Loadable family itu memiliki kategorinya yang bisa kita tentukan. Tetapi dalam sistem family, kategori ini sudah pasti dan tidak bisa diubah. Artinya jika sistem family ini adalah floor, maka sudah pasti kategorinya floor. Demikian juga kalau sistem family-nya wall, sudah pasti kategorinya adalah wall. Fungsi draw. Jika kita masuk ke fungsi wall, maka terdapat fungsi draw. Ini subfungsi. Tinggal pilih bentuknya dan kita buat gambarnya. Tetapi jika kita masuk ke floor, dia juga ada draw yang sama. Tetapi apabila kita masuk ke model lain untuk buat gambar 2 dimensi, dia juga ada draw yang sama. Sehingga fungsi draw ini dapat berfungsi di mana-mana. Kali ini kita akan mencoba fungsi draw dalam wall. Kita masuk ke wall, masuk ke draw. Maka ada tulisan draw dan kita bisa pilih. Kalau line seperti biasa kita seperti membuat garis. Kalau kotak kita tinggal buat kotak, maka dia ada jadi kotak. Ini ada poligon, bisa diisi jumlah sisinya. Selanjutnya bisa kita buat lingkaran. Terus kita bisa buat arc dengan ujung-ujung dan titik 3 titik. Selanjutnya ada arc tipe yang lainnya. Kita bisa buat ellipse. Selanjutnya kita bisa menghubungkan 2 garis seperti ini dengan menggunakan garis lengkung. Pilih garis pertama dan garis kedua. Dan yang unik adalah apabila kita seperti ingin untuk menfilet dengan radius tertentu. Kita pilih 2 garis, maka dia akan menghasilkan suatu garis lengkung yang menghubungkan kedua garis itu mulus.